Perkenalkan, nama saya Sabrina Itsna Amalia dengan NIM 1202080048 dari kelas 1B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum percobaan, yaitu pengenceran larutan. Mari disimak. Langkah-langkah praktikum. Langkah yang ke-1 ialah sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui volume yang akan kita gunakan dalam suatu praktikum pengenceran larutan tersebut, yaitu menghitung volume dalam larutan untuk melakukan pengenceran larutan yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Rumus sederhana yang akan kita pakai dalam praktikum kali ini yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Keterangan dari rumus sederhana itu ialah N1 sama dengan molaritas larutan sebelum pelarutan. V1 sama dengan volume larutan sebelum pelarutan. M2 sama dengan molaritas larutan setelah pelarutan. Dan V2 sama dengan volume larutan setelah pelarutan. Dalam praktikum kali ini kita sudah mengetahui molaritas sebelum pelarutannya ialah 2 molar. Dan molaritas setelah pelarutannya ialah 0,01 molar. Dan volume setelah pelarutannya ialah 100 mili. Dan pada praktikum kali ini yang ditanya ialah volume sebelum pelarutan. Baik, dalam praktikum kali ini kita menggunakan rumus sederhananya yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Dan yang ditanya adalah V1. Baik, kita menghitung dari M2 dikali V2 yaitu 0,01 molar dikali 100 ml. Hasilnya 1 dan kita mencari V1-nya yaitu M1-nya ialah 2 dan hasil dari F1 ialah 1/2 ml atau sama dengan 10 tetes. Langkah yang kedua dalam melakukan praktikum pengenceran larutan kali ini ialah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini, seperti botol sebagai wadah atau labu ukur, pipet tetes, cuka atau asam asetat, dan air atau aquades. Langkah yang ketiga dalam praktikum pengenceran larutan ini ialah masukkan sedikit aquades ke dalam botol dengan menggunakan corong agar tidak tumpah. Langkah yang keempat dalam praktikum kali ini ialah gunakan pipet tetes untuk mengambil cuka atau asam asetat yang berada dalam suatu wadah dan dipindahkan ke dalam suatu botol atau yang digunakan sebagai pengganti labu ukur. Dalam praktikum kali ini, cuka atau asam asetat yang digunakan ialah sebanyak 1/2 ml atau 0,5 ml atau sama dengan 10 tetes. Jadi, dalam praktikum kali ini kita harus meneteskan 10 tetes cuka atau asam asetat ke dalam botol tersebut.
Jika sudah terdapat 10 tetes dalam botol tersebut, dapat diperhatikan dalam botol sudah ada 4 tetes Aquades dan 10 tetes cuka atau asam asetat yang berada dalam botol tersebut. Langkah yang kelima dalam praktikum kali ini ialah bersihkan pipet tetes yang sudah digunakan untuk mengambil cuka atau asam asetat dengan menggunakan tisu hingga bersih, tidak ada lagi cairan di dalam pipet tetes tersebut. Langkah yang keenam dalam praktikum kali ini ialah masukkan kembali air atau Aquades sebanyak 100 ml ke dalam botol yang digunakan sebagai labu ukur, dan jangan lupa untuk menggunakan corong plastik. Guna corong plastik dalam praktikum kali ini ialah untuk memudahkan dalam memasukkan air atau Aquades ke dalam botol agar tidak tumpah-tumpah. Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir dalam praktikum kali ini ialah tutup botol tersebut yang telah terisi air atau Aquades dan cuka atau asam asetat, lalu homogenkan dua bahan tersebut, yakni air atau Aquades dan cuka atau asam asetat yang sudah berada dalam satu botol tersebut. Cara menghomogenkan larutan yaitu dengan mengocok botol tersebut secara perlahan. Dalam video saya ini, saya ibaratkan bahwa botol tersebut sebagai labu ukur, yaitu dengan menggunakan peraturan pengocokan larutan yang digunakan dalam praktikum di laboratorium. Dan dapat dilihat hasil dari pengenceran larutan dari dua bahan, yaitu air atau Aquades dan cuka atau asam asetat, dengan perbandingan air sebanyak 100 ml dan cuka sebanyak 1/2 ml. Sekian video praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.